Kok bisa untuk misalnya kayak ada dari bias sendiri itu kok misalnya ada kayak masalah dari pengiriman nilai sendiri atau ada kayak nilai yang hilang apa itu apakah ada kayak rencana atau sistematika untuk kayak menangani masalah tersebut? Terima kasih. Terima kasih Mas Yohanes. Mungkin terkait peninjauan nilai dulu dari Bu Astri bisa disampaikan dan membantu menyampaikan. Misalkan nih selama ini ternyata oh ada yang nilainya terlewat atau nilainya salah input. Nah nanti prosesnya seperti apa? Bertanya. Hmm, Nilainya terlewat atau belum di-input. Kalau Betul. seperti itu, ya. Kalau seperti itu, biasanya dosen langsung menghubungi ke BIA, kemudian beliau mengisikan formulir permohonan peninjauan nilai. Setelah mendapat tanda tangan persetujuan dari Kaprodi, baru dikirimkan ke BIA, nanti akan BIA inputkan. Seperti itu, Mas Yohanes. Oke, terima kasih dan saya ada satu lagi pertanyaan lagi. Kan tadi sebelumnya juga katanya dosen juga bisa download nilainya. Nah, kira-kira dari bias sendiri itu apakah ada kayak praktik untuk menyimpan backup juga selain dari dosen sendiri? Kalau dari BIA, kami tidak menyimpan backup, tapi itu kan sudah tersimpan di portal. Jadi ada di IT sih, kami bisa minta query-nya dari IT bila mana diperlukan. Atau Mas Oke, Fajar, Oke, baik. Pak Fajar mau menambahkan? ya betul seperti itu. Jadi kita bisa terkait IT sih kalau ini departemen IT nanti kita bisa query data yang diperlukan. Jadi data sudah tersimpan baik pada portal. Oke, baik. Terima kasih banyak. Di Ya, saya lihat di kolom chat ada yang mau mengajukan pertanyaan. Mas Timothy. developnya dosen masing-masing dosen itu inputnya secara bersamaan dia akan beratnya. Apalagi ditambah dalam aktivitas yang lain seperti pada masa-masa apa bersamaan intinya seperti itu. Jadi untuk kendala IT sih masih belum ditemukan. Jadi hanya dari kendala humannya saja ya. Misalkan inputnya masih kelewat atau inputnya belum sesuai seperti itu sih yang selama ini. Saya mau menambahkan yang disampaikan sama Pak Fajar tadi. Kalau menurut saya bukan masalah IT sih yang terbesar, tapi lebih ke sisi manusianya. Uh, Orang yang menggunakan dalam hal ini adalah Bapak Ibu dosen. Nah, itu juga menjadi tantangan tersendiri bagi BIA karena beralih dari yang sebelumnya sudah digunakan beberapa lama gitu kan, langsung input di MyUMN, langsung input nilai total, berubah menjadi beliau harus setup dulu dari awal, baru nanti menginputnya juga per nomor soal atau rubrik gitu. Nah, itu juga kemudian perlu diintegrasikan lagi. Nah, itu juga jadi satu tantangan tersendiri sih. Bagaimana agar Bapak Ibu dosen ini bisa terbiasa menggunakan tata cara penginputan yang baru ini tadi. Begitu. Sepertinya ada pertanyaan lagi di kolom chat dari Mas atau Mbak ini JC. Kenapa saat KRS gitu server bisa down ya Pak? Jika masalah traffic yang terlalu banyak, apakah sebelumnya tidak diprediksi mengingat jumlah mahasiswa yang sebenarnya? Nah, silakan Pak Fajar. Ya, terima kasih Bu Afri. Terkait permasalahan KRS, sebetulnya dari sisi dia, dari sisi informasi akademik, kita sudah membagi-bagi untuk uh, aksesnya jam berapanya pasti ya. Namun memang pada kenyataannya, nah mungkin ada faktor-faktor lain yang mungkin dari sisi Departemen IT yang bisa dijelaskan. Kalau dari sisi dia, kita sudah mengikuti prosedurnya,
yaitu membagi-bagi jadwalnya, loadnya seperti apa. Di sini ada, misalkan di jam sekian ada berapa mahasiswa yang akan akses, jam sekian ada berapa mahasiswa yang akan akses. Nah, itu sudah kami bagi dari sisi dia. Nah, terkait Sudah kenapa, ya, betul, sudah didiskusikan juga maksudnya Pak Fajar itu dengan antara betul, BIA dengan IT. Jadi pada betul, saat kami akan rilis pengumuman jadwal KRS itu sudah melalui beberapa tahapan termasuk dengan diskusi dengan bagian IT. Itu dengan total populasi sekian di tiap prodi itu baiknya bagaimana, siapa yang duluan, kemudian perlu jeda berapa menit untuk angkatan berikutnya bisa masuk, seperti itu tuh sudah dipertimbangkan. Seperti itu teman-teman. Nah, kalau kenapa dia masih bisa down? Karena pada saat ya ini yang bisa jawab lebih tepatnya mungkin di IT ya, cuman kalau dari sisi kami yang kami tangkap selama ini adalah karena pada saat kita melaksanakan pengisian KRS itu juga operasional kampus tetap berjalan, tetap ada kegiatan lain yang memerlukan dukungan dari server. Nah, itu juga rupanya bisa mempengaruhi load si server itu tadi, seperti itu. Gimana Mas Jesse, apakah sudah, Mas atau Mbak ini tadi, apakah sudah terjawab? Ya, sambil tunggu respon, kita beralih ke pertanyaannya Mas Alvin Mas ya. Alvin ya, Bu Atri. Permisi Pak, izin bertanya, kalau misal, oke sudah terjawab yang Jesse tadi. Kalau misalnya ada dosen yang punya problem sama sistem OBE ini, biasanya masalahnya apa dan bagaimana menyelesaikannya? Oh, ya, Mas Fajar sini yang lebih Eh, fasih. baik, terima kasih Bu Atri. Jadi gini, misalkan ada dosen yang punya problem sama B, ini biasanya masalahnya apa? Nah, mungkin yang pertama terkait setting dari koordinatornya, penilaiannya. Mungkin dari setupnya itu pembagian dari misalkan UTS itu ada 30%. Pembagian nomor 1, 2, 3, dan 4-nya masih belum terbagi dengan baik. Jadi nanti tidak bisa disimpan seperti itu. Lalu eh, yang berikutnya, masalah berikutnya terkait human tadi ya yang Bu Asli sudah jelaskan. Jadi inputnya sudah sesuai atau belum, jika jika terlewat apa tidak. Nah, hanya itu sih selama ini. Jadi dari sisi koordinator untuk setupnya, yang kedua dari sisi input dari dosen tersebut. Nah, satu lagi terkait batas waktu ya. Nah, misalkan batas waktunya sudah terlewati, itu secara sistem akan terkunci untuk input nilainya. Nah, mungkin itu kendala juga ya bagi dosen-dosen yang misalkan belum input. Seperti Batas itu. waktu koreksi ujian ya ujian UTS Dan atau inputnya. UAS Iya. ya itu yang tadi disampaikan di awal, dosen punya masa koreksi 2 minggu. Nah, kalau beliau sudah melewati 2 minggu itu tadi, maka sistem OBE-nya akan otomatis terkunci sehingga Bapak Ibu dosen sudah input, beliau harus menghubungi dekan, Bapak Ibu dekan. Kalau lewatnya itu 3 minggu, lewat dari tanggal batas, bukan, dari tanggal ujian. Tapi kalau masih lewat lagi, belum diinput juga, maka yang harus dihubungi, beliau harus menghubungi WR1 seperti itu untuk bisa dibukakan kuncinya. Baru nanti beliau bisa inputkan nilai. Jadi berjenjang, pembukaan kuncinya tadi berjenjang. Kenapa dibuat demikian? Uh, Tujuannya agar Bapak Ibu dosen itu bisa lebih tepat waktu ya mengisinya, bisa menurunkan tingkat keterlambatan input nilai gitu. Jadi teman-teman juga bisa segera melihat dapat nilai berapa kemarin ujian atau UTS atau UAS seperti itu. Apakah sudah menjawab tadi pertanyaan siapa ya? Mas Alvin ya?
Oke, kita berlanjut ke pertanyaannya Mas Dimas ya. Dalam tahap penggunaan OBE, bagaimana adaptasi yang dilakukan? Mengingat ini adalah sistem yang tergolong masih baru, apa saja kesulitan dalam beradaptasi ketika transisi penggunaan sistem? Kesulitannya yang pertama yaitu tadi dosen sudah nyaman dengan cara yang lama, cara input nilai yang lama, seperti itu. Nah, jadi saat beralih ke OBE ini kami walaupun sudah setiap awal semester ya Pak Fajar kami lakukan Ya, sosialisasi, betul Bu Astri. walaupun sudah setiap awal semester atau bahkan sebelum semester barunya dimulai itu kami dari BIA sudah adakan sosialisasi, tapi tetap masih ada Bapak Ibu dosen yang membutuhkan pendampingan pada saat setup awal tadi atau mungkin juga pada saat input nilai UTS, UAS dan tugas seperti itu. Itu Mas Dimas. Kemudian ada siapa lagi? Gregorius Nanda. Apakah dia memiliki proyek atau memiliki sistem penilaian mahasiswa? Oke. Kalau menurut saya dengan adanya OBE ini seharusnya sudah lebih transparan sih karena dosen kan menginputkannya sudah per nomor, per rubrik ya. Beda dengan sebelumnya yang dosen menginputkan hanya total nilai tiap komponen. UTS-mu segini gitu, UAS-mu segini, tugasmu segini. Tapi itu kan nilai akhir di komponen itu. Beda dengan yang ada di OBE, beliau harus menginput per nomor soal atau per rubrik disebutnya. Di sana juga sudah bukan sudah wajib di set juga persentasenya untuk tiap nomor tadi seperti yang disampaikan oleh rekan saya Pak Fajar. Nah, di situ sudah lebih transparan sih seharusnya. Dan kami yang di BIA juga bisa memonitor gitu kan. Kalau yang sebelumnya kan kami hanya bisa lihat nilai totalnya saja untuk tiap komponen gitu. Bu Selain Astri, ya, ya sekaligus silakan. saya izin menampilkan sebentar. Ya, nah misalkan ini tadi menyambung dari Bu Astri ya. Ini yang akan di setting oleh koordinator. Misalkan UTS itu ada 30%. Nah, dari 30% tersebut dibagi menjadi berapa ininya. Nah, ini detailnya juga sudah ada. Misalkan soal satu ini sudah mencerminkan dari LOJ, misalkan LOJ itu apa, lah ini ada keterangannya. Jadi nantinya dengan adanya OP ini akan lebih terpetakan lagi. Sudah, bahkan sudah kita bisa lihat hasilnya. Nah, terus lalu selain ada UTS kan tadi ada tugas dan UAS ya. Nah, di sini sudah kita bisa lihat secara detail. Nah, ini bobotnya sekian, ini sekian. Nah, untuk menu sebelumnya, nah seperti ini. Nah, kita sebenarnya ada langkah-langkahnya lumayan dari awal kita penentuan ELO-nya atau CPL, lalu dari CPMK, atau capaian mata kuliah, lalu dari grading rubriknya. Nah, ini satu kesatuan ya. Dari misalkan kita belum setup yang ELO, itu tidak akan bisa setup yang CSFO. Kalau, nah, sampai pada akhirnya di grading rubrik. Jadi akan saling ini ya, saling terkait. Jadi tidak bisa lompat-lompat. Ini misalkan kalau bukan saya CPL, nah ini tadi yang LOJ itu tadi. Jadi mata kuliah ini capaiannya apa saja. Mungkin itu dulu Pak Astro. Silakan bisa dilanjut untuk pertanyaan berikutnya. Berikutnya pertanyaan dari Adiasta. Bagaimana dia mengatasi frustasi? Waduh,
frustasi antara berbagai entitas TI di universitas yang persepsi serta mengelola insiden signifikan seperti kehilangan data, pelanggaran keamanan, kesalahan aplikasi. Ini bisa Eh, diberikan, iya gimana Pak Fajar? jadi kita sebetulnya sudah didukung oleh Departemen IT melalui website helpdesk.wmn.ac.id ya, Pak Astri. Kita misalkan terkait apa saja kebutuhan, kita bisa merequest di situ ya, misalkan keperluannya apa, data atau apa. Nah, terkait frustasi ini bagaimana Pak Astri? Sebenarnya sudah sangat cukup tenang sih dengan adanya. Kita akan Jadi terbantu. melalui apa Pak Fajar, saya lagi, helpdesk.wmn.ac.id. oh dari Jadi sudah, helpdesk. ya kita sudah didukung secara kebutuhan apa saja kita bisa request melalui helpdesk. Misalkan Iya. perlu apa. Jadi untuk frustasi sih tidak ya Bu Asri ya. Hmm, kalau Mungkin frustasi sih tidak ya, karena untuk backup data juga sejauh ini masih aman sih. IT ada backup data. Kalau untuk pelanggaran keamanan, em, sejauh yang saya tangani selama ini contohnya, tapi kita loncat ya ke hal yang lain, bukan di OBE ini, bukan nilai dan OBE, tapi di masa pengisian KRS itu, tapi dari sisi penggunanya sendiri sih ini yang harus diperbaiki. Maksudnya seperti ini, mahasiswa itu kan diberikan hmm, apa namanya, alamat email dan passwordnya itu default kalau dari IT ya. Ketika teman-teman mahasiswa baru masuk jadi mahasiswa baru itu kan diberikannya default, alamat emailmu ini, kemudian passwordnya seperti ini gitu. Nah itu ada himbauan, ada anjuran untuk kalian ubah. Kenapa begitu? Tidak diubah juga tidak apa-apa karena itu sifatnya anjuran atau imbauan. Namun beberapa kali kami temui laporan yang masuk ke kami, kenapa KRS saya bisa berubah? Kemarin saya tidak ambil kelas ini, tapi kok hari ini kelasnya ganti, atau bahkan kok kelas saya hilang dari KRS. Nah, kami punya log di situ, bisa kami lihat yang melakukan hal itu adalah dari login Anda sendiri gitu. Nah, itulah pentingnya kalian harus mengganti passwordnya sehingga bisa diantisipasi hal-hal seperti itu, bisa tidak terjadi begitu. Bagaimana Mas Adiasta, apakah cukup menjawab? Ini boleh loh teman-teman buka pakai suara, boleh loh responnya. Bu, mau nanya boleh? Boleh. Eh eh, Bentar, mau nanya kalau misalnya dosennya kayak lagi input skornya dan misalnya servernya lagi crash atau lagi down nih Bu, apakah skornya yang bakal harus diinput lagi atau skornya diupdate secara real time? Jadi pas udah down dosennya balik lagi ke OB-nya, apakah skornya masih udah di balik yang pas diinput atau harus diinput lagi? Oke. Oke. Kebetulan pawangnya OBE ini ada di Pak Fajar tadi. Pak Fajar, kalau friend dulu. halo, ya Bu Astri. Gini Mas, misalkan memastikan data itu sudah terinput sudah dengan baik apa enggak ya. Jadi setiap ada aktivitas inputan di misalkan soal nomor satu di mahasiswa A, itu akan ada tulisannya saving gitu. Jadi sudah ada simpan secara otomatis. Jadi apabila sudah muncul itu setelah menginput, itu seharusnya sudah tersimpan, sudah aman. Tapi apabila saat ada penginputan dan mungkin ada tidak diinginkan apa koneksinya atau apa, nah itu nanti bisa dicoba back dulu, lalu kembali dulu apakah datanya sudah tersimpan belum. Yang penting sih tadi sudah ada kayak tanda simpan berhasil gitu sih. Jadi ada simpan otomatis nih, setiap kali ada aktivitas. Itu yang ini ya, baik menggunakan secara input satu-satu maupun upload. Jadi sudah cukup lumayan aman sih.
Tapi untuk memastikan kembali, silakan bisa kembali lalu masuk lagi apakah tadi sudah dikonfirmasi. Oke. Mau nanya lagi untuk pembiayaan OB itu apakah pembuatannya dan implementasiin OB-nya itu besar atau enggak? Di sini mungkin kapasitas saya untuk menjawab terkait pembiayaan ini kebetulan saya tidak ikut ya untuk ini ya pembuatan sistemnya. Mungkin dari departemen IT sih yang lebih detail. Jadi bukan kapasitas saya untuk menjawab. Iya, karena untuk nominal proyek itu ada di IT department, kami bias sebagai user tidak terinfo untuk hal itu. Begitu, Mas. Oke. Eh, Mungkin terakhir untuk hasil yang skor yang setelah kan dulu yang lama itu kan e-learning dan sekarang OB. Apakah hasilnya bakal tetap sama hasil output nilainya atau berbeda? Oh, maksudnya hasil integrasi nilai dari OBE kemana-mana? Iya, betul. Ya, harusnya sudah sesuai sih. Jadi sebelum nilai itu, kan gini, dari OBE sudah input, lalu kita integrasikan ke MMN, nanti akan ada review dulu. Nah, dosen tersebut bisa mengecek apakah ada yang kelewat atau nilainya saat integrasi tidak sesuai. Nah, apabila tidak sesuai, dicari nilai mahasiswa yang tidak sesuai itu mana, coba dicek lagi, oh ternyata inputannya masih belum sesuai. Jadi bisa kembali dulu nih sebelum proses akhirnya yaitu submit ke KPU. Sebetulnya sudah ada monitoring. Jadi kalau secara umumnya sih harusnya dari inputan UM apa dari OBE ke MMN apabila sudah sesuai itu hasilnya akan sesuai. Oke, makasih Pak. Sama-sama. Kita lanjut ke kolom chat dulu kali ya, Pak Fajar. Ada masih beberapa ini. Iya, Bu Astri kita sisir Tadi pertanyaannya. sampai ini, Mas Deren. Apa rencana dia untuk mengoptimalkan pelayanan bagi keperluan mahasiswa? Bagaimana dia akan mewujudkannya? Dari Pak Fajar mungkin? Gimana Bu Astri pertanyaannya? Apa rencana dia untuk mengoptimalkan pelayanan bagi keperluan mahasiswa? Dan bagaimana dia akan mewujudkannya? Optimal layanan kepada dia. Oh, maksudnya ini di layanan di services ya. Nah, mungkin yang siapa yang bertanya? Terkait layanan dia, kami ada ini ya section namanya dia services yang ada di gedung C. Dari situ kita bisa layanan secara langsung maupun secara chat ya teman-teman bisa misalkan ada kendala apa bisa langsung ke situ. Lalu kita juga tidak menutup untuk melalui email ya kita ada email juga yang misalkan ada kendala-kendala juga kami akan proses melalui email tersebut. Jadi kami sangat terbuka terkait layanan dan apabila ada kendala-kendala mohon segera disampaikan. Mungkin dari siapa Mbak Bu Asti yang bertanya? Mungkin bisa didetailkan lagi layanan seperti apa? Iya, ini sejauh yang sepengetahuan saya ya. Untuk tapi ini diskusinya masih belum final sih. Untuk permohonan pencetakan KHS, KRS dan transkrip itu kan saat ini masih di diminta melalui Gapura. Kemudian teman-teman harus tunggu sekian hari baru akhirnya akan muncul dan bisa diambil di student services seperti itu kan. Nah, kemarin itu sudah sempat ada pembicaraan itu nanti bisa teman-teman request tapi kemudian bisa di download sendiri seperti itu. Tapi ini masih belum tahu juga kapan bisa terrealisasinya, tapi sudah ada pembicaraan tentang hal itu. Mungkin itu juga bisa salah satu untuk mengoptimalkan pelayanan
dari keperluan mahasiswa tadi. Nah, beralih ke pertanyaan selanjutnya, karena udah setengah 12, kita cuma punya waktu sampai jam 12 kan? Oke. Ke siapa ini? Evan, Mas Evan. Ingin bertanya mengenai hardware, apakah sering terjadi kegagalan hardware dan apakah dari dia juga mengelola hardware? Kalau ini dari kami didukung oleh tim IT, teman-teman dari tim IT. Jadi dari mereka lah yang mengelola hardware. Seperti itu, Mas Evan. Kemudian ada Mas Timothy. Ada pertanyaan lagi, apakah setelah disosialisasikan kepada para dosen, ada dosen yang menolak untuk memakai OBE? Apakah ada penolakan? Gimana Pak Fajar yang biasa ikut, bukan ikut, jadi narasumber bahkan di sesi sosialisasi ke dosen-dosen? Untuk dosen yang menolak memakai OBE, secara ini ya aturan sebetulnya tidak bisa menolak, lalu memang harus menggunakan OBE karena nilai sumbernya hanya dari OBE tersebut. Jadi mau tidak mau dari masing-masing dosen harus menggunakan OBE. Ya, Wajib wajib, menggunakan. betul wajib. Karena nilai saat ini sudah 2 semester ini diinputkannya di sana. Kalau tidak input di sana, maka tidak bisa ada itu nilai nanti ke teman-teman. Begitu, Mas Timothy. Ya, ada yang angkat tangan, Mas Frederick. Bagaimana pertanyaannya? Ya, selamat siang Bu Astri dan Pak Fajar. Saya ingin bertanya lagi, apakah kedepannya ada rencana pengembangan sistem input nilai yang baru gitu? Dan kira-kira dalam pengembangan ini integrasi koordinasi BIA dan pihak IT itu bagaimana gitu? Ya, terima kasih Mas Frederick. Untuk kedepannya kami masih ini ya mengembangkan dari OBE ini dulu ya. Lalu koordinasi dengan pihak IT, kami ada grup bersama, yaitu dengan IT dan Biro Penjaminan Mutu Internal. Jadi ketika ada misalkan ada pertanyaan atau kendala-kendala yang mungkin dari dia belum bisa menjawab, kami bisa diskusi dengan IT dan Biro Penjaminan Mutu Internal. Jadi sudah ada koordinasi yang secara langsung. Jadi ketika ada dosen misalkan melapor, kami teliti dulu. Kalau misalkan dari sisi dia mungkin lebih detail lagi tanya ke IT, kita bisa langsung tanya. Dan terkait misalkan eh, selain penggunaan kan ada besaran input yang harus berapa persen. Nah itu kami tanya ke Biro Penjaminan Mutu Internal karena terkait RPKPS atau rencana pembelajaran dan capaian-capaiannya. Jadi mungkin ada yang dari sisi dia sebagai kami pengguna juga kami bertanya juga terkait pengisian RPKPS dan lain-lain. Itu ada di Biro Penjaminan Mutu Internal. Jadi kami ada wadahnya dalam satu grup ya. Grup mungkin bisa grup komunikasi yaitu grup WhatsApp seperti itu. Dan ada juga kami juga pernah seperti ada pertemuan juga. Jadi cukup ini sih cukup baik untuk koordinasinya. Oke, baik. Satu pertanyaan lagi. Kira-kira selama ini ada konflik nggak antara BIA dan pihak IT, misalnya ketidaksesuaian standar kerja dan hal lainnya begitu? Untuk konflik saya jawab langsung tidak ada konflik. Jadi kami terkait diskusi yang selama ini terjadi ya cukup baik, tidak ada kendala ya. Kendala yang mungkin sekitar permasalahan-permasalahan aja. Misalkan ada yang kami belum tahu, kami bisa tanyakan. Tapi terkait konflik tidak ada. Mungkin Oke, baik. maksudnya konflik di sini adalah perbedaan prioritas ya, Mas Frederick. Kalau perbedaan prioritas, jadi misalkan dia memprioritaskan OBE ini harus jadi di bulan Agustus kemarin, tapi dari IT ternyata loadnya sudah ada, harus menyelesaikan hal yang lain ya gitu. Itu bisa sejauh ini masih bisa didiskusikan sih. Jadi tidak sampai konflik. Itu. Oke, baik, sangat terjawab. Terima kasih jawabannya Pak Bu Sama-sama. Astri dan Pak Fajar. Sama-sama. Kita ke kolom chat lagi ya. Ada siapa tadi? Evangeline. Mbak Evangeline. Apakah personil IT selalu memberikan laporan berkala tentang kemajuan penyelesaian masalah atau keluhan? Nah, ini biasanya kami kalau menyampaikan keluhan atau permintaan itu melalui helpdesk yang tadi disampaikan oleh Pak Fajar. Nah, untuk laporannya
apakah itu sudah selesai atau dari tim IT masih memerlukan kejelasan permintaannya bagaimana atau baiknya diselesaikan bagaimana, itu kami biasanya diskusi bisa via email, bisa diundang rapat, bisa lewat WhatsApp juga gitu. Jadi ada komunikasinya. Dan ketika masalah atau request-nya tadi atau permintaannya tadi sudah terselesaikan, dari tim IT akan memberikan balasan email di situ dan akan ditutup permintaannya atau laporan keluhannya tadi di helpdesk. Seperti itu, Mbak Evangeline. Oke. Lalu ada lagi Mas Naufal. Saat ini apa yang menjadi suatu kendala terbesar di BIA atau divisi IT? Gimana Pak Fajar? Pak Fajar. Ya, maaf. Gimana Bu Astri? Tadi saya kesampaian. Ada pertanyaan. Jadi saat ini apa yang menjadi suatu kendala terbesar BIA atau divisi IT? Kendala terbesar mungkin terkait timeline saja ya Pak Astri ya. Mungkin kita kebutuhannya apa, mungkin di usia IT sedang mengerjakan apa. Tapi sejauh ini belum ada kendala yang kami cukup dalam koordinasi. Mungkin kita penyesuaian saja terkait timeline. Oke. Kita lanjut ke Advendita. Pertanyaannya Advendita. Dari tadi kan sudah dijelaskan keunggulan OBE ya. Kalau dari sisi cost atau budget, apakah penerapan OBE ini lebih efisien atau membutuhkan lebih banyak cost? Saya rasa cost-nya tidak ada. Ada sih hanya untuk sosialisasi, tapi mungkin misalnya maksudnya dari ini ya, upgrade perangkat seperti itu ya. Gimana Pak Fajar? Ada info nggak? Saya nggak terinfo Terkait tentang hal cost itu. saya juga kurang tahu Bu Astri karena kita hanya pengguna ya. Jadi misalkan ada update ya dari IT yang departemen IT yang akan menginfokan ke kita. Tapi terkait cost memang kita tidak ada ini. Iya, kami Memang di BIA tidak tidak ada info tentang hal itu sih. Kemudian nomor 2, kalau dari segi kepatuhan, bagaimana dia memastikan kepatuhan dosen dalam menginput nilai di OBE agar tidak terlambat atau salah input nilai? Apakah dengan memunculkan notifikasi email saja ke dosen masing-masing? Kalau ini dimulai dari saat dosen ambil berkas ujian, itu di amplopnya sudah tercantum batas masa koreksi, batas masa input nilai, kapan, tanggal berapa. Kemudian ada juga yang tadi terkunci otomatis setelah 2 minggu itu terlewati. Lalu ada notif juga yang dikirimkan ke WhatsApp-nya para dosen. Seperti itu. Kemudian nomor 3, bagaimana cara dia menjalin relasi yang baik dengan para dosen, termasuk nilai telat dan sebagainya. Kalau ini tadi diingatkan lewat WhatsApp atau biasanya juga dari rekan-rekan BIA Services akan menghubungi Bapak Ibu dosen yang terlambat tadi. Bisa juga kita titip pesan ke prodi yang colek ke beliau-beliaunya, bisa juga seperti itu. Begitu, apakah sudah cukup menjawab Mbak Advendita? Oke. Menjauh sekali Bu, terima kasih banyak. Oke, sama-sama. Oh, ada info dari Pak Rudi kita sampai 11.50. Oke, Pak. Ya, terima kasih Pak Rudi. Sama-sama Pak Bu. Ada pertanyaan lagi dari Adiasta.
apakah ada perubahan atau proyek yang didorong oleh TI seringkali gagal memenuhi kebutuhan bisnis dan disampaikan terlambat atau melebihi anggaran? Kalau anggaran lagi-lagi bukan kapasitas kami, jadi kami tidak bisa menjawab hal itu. Atau dari Pak Fajar bisa menambahkan? Ya, Bu Astri, betul terkait anggaran di sini lebih ke Departemen IT ya. Untuk pertanyaannya terkait seringkali yang disampaikan. Nah, terkait kebutuhan-kebutuhan ini sebetulnya ya kami selesaikan di diskusi rapat dan misalkan ada simulasinya kan. Nah, itu kita sudah selesaikan di situ. Jadi untuk gagal memenuhi kebutuhan bisnis selama sejauh ini sih dari Departemen IT sangat membantu kami ya. Misalkan kebutuhan-kebutuhan dari dia itu seperti apa. Oke, saya tambahkan. Saya izin menambahkan Pak Fajar. Ya, Atau silakan. misalkan kita ada menu baru, itu biasanya ada sesi rapat untuk mencatat apa saja kebutuhannya dari menu ini, itu apa saja yang perlu disolusikan. Kemudian nanti dikerjakan dulu oleh tim IT atau mungkin dari vendor. Baru setelah itu kami ada undangan diskusi kembali untuk QAT. Jadi apakah kebutuhan yang tadi disampaikan di sebelumnya itu sudah bisa terpenuhi semua atau masih ada yang belum, harus dibagaimanakan itu. Kalau terlambat ya kadang ada meleset seperti itu, tapi kalau anggaran kami tidak bisa jawab karena kami juga gak terinfo tentang hal itu. Gitu. Oke, kita berlanjut lagi ke Alexander. Sudah dijawab tadi kayaknya ya? Ya, Ini sudah Bu Astri. Jadi sosialisasi sudah sering kita laksanakan. Untuk dosen yang menolak, ya itu karena ini bersifat wajib ya. Jadi memang harus digunakan. Mungkin perlu adaptasi juga misalkan, tapi tetap misalkan dosen ada yang kendala pasti akan segera lapor ke kita atau mungkin kita bisa pandu secara langsung ya. Ada beberapa yang juga yang datang ke ruangan kami dengan siap membantu dosen-dosen. Bisa melalui WA juga, kadang saya juga membuka layanan melalui Zoom juga. Sekarang dosen jauh, kita tetap bisa saling mendampingi dosen tersebut apabila ada kendala. iya. Begitu, Mas Alexander. Terima kasih Pak Fajar. Sama-sama. Dari Mas Wilson. Izin bertanya, seperti yang telah dikatakan sebelumnya bahwa dia masih menunggu tim IT untuk menyesuaikan menu peninjauan nilai di Gapura agar mahasiswa bisa meminta peninjauan nilai per soal, seperti sistem OBE. Saya ingin bertanya, apakah mungkin untuk hasil penilaian OBE juga ditampilkan kepada mahasiswa? Karena bila tidak, maka akan sulit bagi mahasiswa untuk meminta peninjauan kembali karena saat ini nilai yang ditampilkan hanya sebatas komponen besar UTS, tugas, dan UAS yang telah terakumulasi atau apakah ada solusi lain? Bagaimana Pak Fajar? Ya. Jadi tampilkan intinya kepada mahasiswa itu kan. Iya, yang ditampilkan ke mahasiswa itu sama dengan yang di OBE. Jadi teman-teman bisa lihat nilai UTS soal nomor 1 saya dapat berapa nih, atau pertanyaan yang ini saya dapat nilai berapa nih, kayak gitu. Terima kasih Bu Astri. Jadi untuk saat ini memang yang ada hanya ini ya, nilai secara umum yang bisa tampil ke mahasiswa. Nah, tapi untuk kedepannya coba ini mungkin bisa masukkan juga ya kepada kami ya. Jadi agar mahasiswa bisa lebih detail melihatnya. Mungkin untuk saat ini sih masih belum. Tapi terima kasih mungkin sebagai masukan. Kita lanjut terakhir. Izin bertanya, dengan adanya penilaian yang ada, bagaimana dia dapat meningkatkan produktivitas dan motivasi mahasiswa? Dengan penilaian
dengan adanya penilaian yang ada, bagaimana dia dapat meningkatkan produktivitas dan motivasi mahasiswa. Pak Fajar? Kalau terkait produktivitas dan motivasi mahasiswa, sebetulnya ranahnya di program studi ya, bersama dengan pembimbing akademiknya. Mungkin dari sisi kita sih terkait Kami yang supply datanya ya, Pak Fajar. betul, Ya. iya. Jadi Kalau ya dua yang disampaikan tadi, produktivitas dan motivasi, itu lebih tepat kalau di prodi memang, dari rekan-rekan di prodi. Jadi dari sisi prodi pun bisa melihat hasil dari inputan yang diinput dari dosennya ya Bu Astri ya. Jadi mungkin dari situ bisa dilakukan analisis untuk bagaimana pengembangan produktivitas dan motivasi belajar mahasiswa. Jadi di sini sebetulnya ranahnya di prodi kalau terkait. Gitu, Mas Nanda. Oke, apakah ada lagi pertanyaan? Sudah 11.42. Masih ada 8 menit lagi. Ya, silakan teman-teman yang mungkin masih ada yang mengganjal atau pertanyaan. Terima kasih ya Bu Astri dan Pak Fajar sudah membantu. Ya, sama-sama Pak Rudi. Apakah masih ada pertanyaan dari mahasiswa dan mahasiswi? Dipersilakan, masih ada 8 menit. Jika tidak ada, bisa diakhiri. Oke, sepertinya sudah tidak ada lagi Bapak Ibu, Pak Fajar dan Bu Astri. Mungkin dengan demikian berakhirlah jumpa pagi di dalam siang ini ya Bu. Terima kasih untuk atas bantuannya untuk kelancaran pada mata kuliah kami. Terima kasih Bu Astri dan Pak Fajar. Sama-sama Pak Rudi. Terima kasih. Boleh izin live semuanya kepada Bapak Fajar dan Bu Astri dan semua mahasiswa. Terima kasih. Selamat siang Terima kasih semuanya. Pak Rudi. Sama-sama Bu. Terima kasih. Terima kasih Pak Fajar. Saya izin ke main room. Yang lain boleh langsung live. Terima kasih. Semuanya boleh live ya. Semuanya udah boleh live ya.